Tentang hadis apa tuh? Hadis tentang sholat. Tentang sholat ya. Oke, kemarin dihafalin atau dipelajarin aja? Dihafalin. Udah pada hafal? Oke, bareng-bareng yuk baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kana sibawahiru fasa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sholati faqala sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbi Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, dulu aku terkena penyakit wasit, kemudian aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang cara sholatnya. Kemudian beliau bersabda, sholatlah dengan cara berdiri jika tidak mampu dengan duduk, dan jika tidak mampu juga maka dengan berbalik. Hadis riwayat Bukhari. Oke. Saya mau tanya, siapa yang pernah sakit tapi azan itu berkumandang, azan subuh atau azan zuhur, azan asar, maghrib ataupun isya gitu ya. Kita mau sholat nih, tapi kita sakit. Ada yang pernah ngerasain itu nggak? Pernah? Terus gimana sholatnya? Sambil berdiri. Oh tetap. Oke. Duduk naja. Kalau sholat hukumnya apa? Berdiri. Terus gimana ya kalau misalnya kita mau laksanain sholat tapi badan kita tuh misalnya ada demam nih, kan biasanya kalau demam suka kepala itu suka keliruan gitu ya, badan panas dingin, bahkan untuk bangun dari kasur aja susah. Apakah sholatnya harus sambil sempoyongan atau harus diikat badannya gitu? Ternyata Allah itu masih kemudahan, namanya rukhsah. Ada yang tahu rukhsah apa? Ada juga rukhsah. Apa rukhsah? Dari keringanan, kemudahan. Jadi Allah itu saking sayangnya sama kita, sama manusia, Allah tuh ngasih kemudahan. Dosa itu kemudahan yang Allah kasih karena kita itu gak bisa menjalankan ibadah kita. Jadi kayak tadi nih contohnya, kita mau sholat tapi kita mau buat berdiri. Nah sama Allah kasih kemudahan. Nih aku kasih kemudahan, kamu tetap menjalani sholat, kamu tetap beribadah sama aku, tapi kamu gak apa-apa kok gak berdiri kalau kamu gak kuat. Kalau misalnya seperti tadi yang hadis kalian bacakan, jadi suatu saat Imran itu nanya sama Nabi Muhammad. Dulu tuh Imran tuh punya penyakit wasir. Ada yang tahu wasir apa? Kalau sekarang itu kayak apa ya? Kayak ambien gitu loh. Jadi sakit, dia nggak kuat. Nah, dia nanya sama Nabi Muhammad, saya sakit, terus gimana cara sholat saya? Terus kata Nabi Muhammad, sholatlah kamu sambil berdiri. Kalau kamu tidak kuat, maka duduk. Kalau kamu gak kuat lagi, maka berbaring. Jadi Allah tuh saking sayangnya sama kita, Allah kasih kemudahan. Jadi Allah kan nyuruh nih kalau kata cara sholat itu sambil berdiri dan sebagainya. Tapi kalau kamu gak kuat berdiri, boleh deh kamu duduk. Oh ya Allah, aku mau buat duduk, aku bangun aja untuk gerak-gerik aja, gerak kanan atau gerak kiri aja susah. Ya udah deh, kamu boleh berbaring. Saking sayangnya Allah sama kita. Nah, tapi kalau misalnya ternyata aku kuat, aku sakit, aku tuh cuman kepelituk tangannya nih, kelingking kirinya. Aku susah sholat, aku boleh nggak ya duduk? Kira-kira boleh apa enggak? Enggak, karena ternyata dia masih bisa berdiri. Oke. Terus gimana tata cara sholatnya? Nah, kita bakal belajar atau mempraktekannya di pelajaran kali ini. Siap? Oke. Kalau misalnya Teteh minta untuk si mejanya digeser, boleh nggak ya? Boleh. Tepuk 5 kali.
Aku mau latih konsentrasi kalian dengan cara tepuk tadi, dan kalau ada yang salah ke depan. Tepuk empat. Kita cari satu orang lagi. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tadi aku itu masih kemudahan ketika kita sakit. Boleh nih cara sholatnya berbeda dari sebelumnya. Kalau nggak bisa berdiri boleh apa? Duduk. Kalau nggak bisa duduk boleh apa? Baik. Kalau nggak bisa berbaring boleh apa? Oke, cocok. Sekarang kita coba belajar sholat, tata cara sholat sambil duduk dulu, oke? Salah satu syaratnya sholat itu harus bersuci. Jadi tetap aja kalaupun mau keadaan sakit, kita tetap harus wudhu. Tapi gimana kalau misalnya nggak bisa kena air? Tayamum. Udah diajarin tayamum? Setelah wudhu atau tayamum misalnya tidak bisa, itu tetap harus memastikan bahwa yang mau dijadikan tempat sholat itu harus suci. Nah, gimana sih tata cara sholatnya ketika duduk? Ada yang tahu duduk iftiras? Duduk ketika duduk di antara dua sujud. Oke, kita coba ya, kamu sini. Ini gimana kan? Di sana. Oke, anggap aja ini akibat ya. Asal duduk. Duduk di antara dua sujud. Oke, bukan ketika duduk akhir ya, tapi ketika akhir awal. Oke, good. Seperti biasa, ini good. Oke. Setelah itu, gimana caranya? Kalian biasa sholat kan? Nah, bedanya apa? Bedanya ketika di ruku. Oke. Rukunya gimana? Rukunya hanya perlu menentukan sedikit. Nah, ceritanya ini masih bisa sujud ya. Jadi untuk rukunya hanya menundukkan sedikit aja. Coba kita ceritanya sholat apa ya? Sholat subuh aja deh. Coba takbir. Takbir. Allahu Akbar. Terus habis itu baca iftitah, baca Al-Fatihah seperti biasa. Terus habis itu doa sambil pendek. Habis itu baru ruku. Coba ruku. Siapa namanya? Alesa. Oke, coba ruku Alesa. Baru sujud. Biasa duduk. Sujud lagi. Terus bawah lagi untuk atahiyat. Langsung atahiyat. Nah, bedanya cuma di mana? Duduk. Oke. Tapi ada juga yang kayak gini. Aku bisa berdiri, aku bisa ruku, tapi aku nggak bisa sujud. Lalu gimana caranya? Biasanya kalian mesti atau ada yang pernah lihat nggak kakek-kakek yang suka bawa kursi ke masjid? Biasanya di kalau udah tua nih ya, umur 50-an ke atas, biasanya orang tua suka sama dengkul. Makanya harus jaga kesehatan. Nah, biasanya mereka itu ada masalah dalam kakinya, jadi dia nggak bisa sujud, ataupun ketika sujud terus bangun lagi susah. Jadi gimana caranya? Coba takbiratul ihram. Nah, ketika dia duduk dia biasa. Lalu gimana ketika sujud? Dia langsung duduk. Kan abis sami Allahu liman hamidah. Terus nah dia baru Allahu Akbarnya, dia duduk dulu, baru dia menundukkan. Ada yang kayak gitu. Terus kata Nabi Muhammad, kalau misalnya nggak bisa duduk harus berbaring. Ada yang tahu nggak bedanya berbaring sama telentang? Terus kalau ada siang ada terus. Nah, kita belajarnya berbaring dulu ya. Kalau berbaring itu bagian kanan yang ada di bawah. Jadi yang nempel ke kasur, gitu. Misalnya sholat di kasur, gitu. Yang kanan yang di bawah. Jadi gimana? Coba tidur. Tidurannya kepalanya di sana. Kakinya ke sana. Oke. Kamu tidur kepalanya di sini. Nah, itu enak banget. Kalau ini namanya telentang. Kalau berbaring gimana? Coba kamu miring. Nah, gitu. Nah, dia. Nah, kalau ini kayak gini. Gimana kalau misalnya rukunya sama sujudnya? Bedanya cuma ketika ini ceritanya bersih. Coba kapan lagi miring. Nah, ceritanya ini posisi dia ketika tiduran. Aku ketika berdiri ya. Nah, udah.
Nah, ketika ruku gimana? Ketika ruku cuma harus digedukin sedikit. Bukan ruku gini. Ketika sujud lebih digedukin lagi. Bisa nyobain? Coba balik ke sini. Duduk sedikit. Nah, ini ruku, lebih duduk lagi. Nah, kurang lebih itu ketika sujud. Mau mana? Bisa? Nah, itu bedanya cuma di situ. Lalu gimana kalau telentang? Nah, biasanya harusnya kalau misalnya telentang, kepalanya harus lebih ditinggikan. Apa yang ditinggikan? Kepala yang ditinggikan. Ini kalau ya, maaf. Lagi tiduran. Terus gimana kalau misalnya ada orang nih yang ternyata dia sakit, dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi Allah kasih kelebihan, dia kan masih pengen sholat, dia tuh udah tangannya seluruhnya ini nih aku gitu ya, tapi dia tuh pengen sholat, bisa dengan isyarat dengan kedipan mata. Kalau misalnya kayak gitu, itu kan udah tandanya kayak udah kritis gitu ya. Tapi karena dia masih dikasih kelebihan sama Allah untuk mau melaksanakan sholat karena saking ingin beribadahnya sama Allah, dia cukup mengedipkan mata. Dia mengisyaratkan untuk untuk ruku bagaimana misalnya Allahu Akbar gitu, ruku terus tiba-tiba bangun terus tiba-tiba lanjut lagi, tiba-tiba matanya dikedip itu untuk sebagai tanda takbirnya. Oke, sekarang boleh balik lagi ke versinya Mas Badil lagi. Yang Allah kasih adalah ketika kita sedang sakit, kita tetap harus melaksanakan sholat karena sifatnya sholat, hukumnya sholat adalah wajib. Tapi Allah kasih keringanan sama kita, nggak apa-apa kok. Kamu kalau nggak kuat berdiri, kamu boleh duduk. Kalau misalnya nggak kuat duduk, boleh berbaring. Kalau kamu nggak kuat berbaring, boleh terlentang. Nah, aku punya 5 kata. Menurut kalian yang mana yang sesuai dengan pertanyaan aku? Posisi duduk yang dianjurkan ketika sholat sambil duduk adalah istirahat. Oke. Terus saat ruku, posisi badan ketika sholat sambil duduk adalah posisi badan membungkuk. Oke, good. Ketika posisi tubuh kita nih, ketika sholat dalam kondisi sakit dianjurkan menghadap ke kiblat. Tadi kalau misalnya sholatnya berdiri, kiblatnya ke arah sana, sholat seperti biasa. Kalau duduk gimana? Berarti duduknya arahnya tetap ke arah kiblat, duduk istirahat ataupun duduk di kursi ya. Ketika memang dia tidak bisa sujud, kayak gitu. Kalaupun berbaring gimana? Berarti tetap madep sana. Kalau telentang gimana? Telentangnya berarti seluruhnya madep ke arah kiblat. Kan kalau tadi berbaring si wajah kita ya yang ke sana ya, kepala di sana, kepala kaki di sini, kitanya ke arah sana. Terus kalau telentang kita menghadapnya gini, tapi versi tiduran. Nah, yang keempat, ketika sholat dengan cara telentang, posisi kepala diusahakan lebih tinggi. Kalau bisa, kepala kita yang ditinggikan. Biasanya kalau di rumah sakit mah, si kasurnya tuh suka ditinggiin ya. Jadi awalnya telentang dia ada berdiri sedikit atau agak meninggi sedikit bagian kepalanya. Yang terakhir, sebelum melaksanakan sholat, orang yang sakit harus sudah berdiri. Kalau misalnya nggak bisa pakai air wudhu, bisa? Ceritanya kalian sakit ya? Ceritanya, mau bilang sekali. Nah, ceritanya kalian sakit, tapi sakitnya apa ya? Nggak bisa, kalian masih bisa berdiri, tapi kalian nggak bisa sujud. Berarti kalian posisinya gimana? Kira-kira apa? Berbaring. Yang lain? Menurut kamu berbaring. Yang lain gimana? Duduk pakai kursi. Yang lain? Telentang. Oke. Jadi ternyata kalian sakit nih, tapi kalian bisa berdiri, cuma kalian nggak bisa sujud atau ada masalah dalam kaki kalian. Maka kalian boleh ketika berdiri kalian tetap berdiri, tapi ketika sujud kalian duduk. Duduk seperti tadi yang kita contohin. Oke. Sekarang misalnya kalian sholat yang kayak tadi tuh, kalian bisa berdiri tapi gak bisa sujud. Kalian sekarang praktekin sholat
seperti tadi. Jadi ketika sujudnya duduk gitu. Yang pertama-tama kalian harus bersuci. Ya, bersuci. Oke, ceritanya kalian udah wudhu nih. Setelah wudhu, kalian udah masih nih tempat duduk kalian itu bersih gitu ya. Posisi kalian ke arah mana? Kiblat. Ceritanya kiblatnya ke arah sono. Coba ke arah sana. Ke arah sana. Oke. Sedangkan kalian bisa berdiri. Coba berdiri. Oke. Sekarang sholat subuh ceritanya. Dari niat dulu. Gimana niat sholat subuh? Syarifan subri rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah. Lanjut. Coba. Akbar kabira Kufuwan ahad. Syai'in ba'du. Nah, betul. Karena kalian kita nggak bisa sujud. Lalu gimana dengan sujudnya? Kita udah dulu. Cukup depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Ceritanya itu kalau kalian bisa berdiri tapi nggak bisa sujud ya. Kalau misalnya nggak bisa dua-duanya, nggak bisa berdiri, nggak bisa sujud. Yang tadi yang pertama duduk iftirosh. Kalau ternyata benar-benar perlu harus pakai kursi, maka ketika rukuk tundukan dan ketika sujud lebih ditundukin lagi gitu. Jadi ada perbedaan. Misalnya rukuk segini, maka sujud segini. Oke? Kedua. Ketika dalam saja tidak ada alasan seorang muslim untuk meninggalkan sholat termasuk dalam kondisi sakit. Berikut yang tidak termasuk cara sholat dalam kondisi sakit adalah sholat dengan cara kira-kira jawabannya A, B, C, apa deh? D. Duduk bersila. Jadi duduk biasa, berbaring, telentang itu boleh kecuali duduk bersila. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi orang yang sakit dalam meringankan tata cara sholatnya. Orang yang tidak dapat berdiri boleh melaksanakan sholat sambil duduk. Kalau misalnya nggak bisa duduk, berbaring. Kalau misalnya nggak bisa berbaring, kalau misalnya bisa duduk tapi pengennya berbaring boleh nggak? Karena ada tahapannya ya. Jadi nggak boleh nih aku pengen berbaring aja lah. Aku cuma ini tuh apa namanya tangannya nggak bisa naik ke atas tuh karena ada sesuatu. Misalnya ini habis digigit kucing gitu ya. Saking banyaknya gigitannya jadi nggak bisa ngangkat gitu ya. Aku nanti berbaring aja deh, kan boleh Allah ngasih keringanan dalam sholat gitu. Boleh apa enggak? Enggak. Yumna sedang sakit perut. Jika ia berdiri, maka perutnya bertambah sakit. Kini Yumna hanya bisa duduk di tempat tidur. Yumna tetap ingin melaksanakan sholat. Cara sholat yang paling tepat bagi Yumna adalah duduk. Oke. Api sedang sakit parah. Ia tidak bisa duduk dan tubuhnya sangat lemah. Berikut pernyataan yang benar terkait dengan kewajiban Api melaksanakan sholat. Gimana tuh? Jangan sholat ketika duduk kalau kalian masih bisa berdiri. Jangan sholat sambil berbaring kalau kalian masih bisa duduk. Dan jangan sholat sambil telentang kalau kalian bisa berbaring. Jadi ada tahapannya nih. Gak boleh asal-asalan. Jadi gak boleh tiba-tiba mau aku baru bangun sholat subuh. Aku baru bangun nih jam 5. Aku ngantuk banget. Saking ngantuknya aku nggak bisa berdiri. Aku mau sholatnya sambil tenang aja deh. Itu enggak. Oke. Punya hadiah buat yang tadi praktek. Enggak banyak ya, cuman ya semoga Alisa ya sama Raka. Oh ini maaf ya aku kasih double. Next time sama tapi buat yang mau ngejelasin ulang tapi sesuai yang kalian pahamin aja. Bener-bener aku nggak bakal gini kamu salah kamu bener kamu salah kalau kayak gitu. Tapi bagi yang berani ke depan ngasih tahu apa sih yang kalian pelajarin hari ini. Oke, tepuk tangan dulu buat temannya. Siapa namanya? Sani. Oh Sani. Oke Sani. Tadi kita belajar tentang sholat. Jadi ternyata Allah ternyata nih dalam sholat ketika kita sedang sakit. Nah, kalau misalnya kita sedang sakit, Allah masih berikan
mendung ataupun terang, kita tetap menghadapnya ke arah mana? Kalau misalnya ke arah kiblat. Oke, good job. Ini buat